Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ketiga mata kuliah pemrograman web lanjut, kita akan membahas tentang konsep database di Codegimeter. Nah, gimana sih kita mengambil data yang udah kita simpan pada suatu database di dalam Codegimeter? Nah, kita harus melakukan pemanggilan dengan menggunakan sebuah query. Nah, setelah query kita lakukan, selanjutnya baru kita akan mendapatkan hasil ya, atau return dari query tersebut dalam bentuk objek maupun dalam bentuk array. Nah, untuk contoh query-nya kita lihat di sini. Nah, ini script-nya. Ini adalah variabel ya, yang untuk menampung statement dari query. Oke, ini kata kunci this adalah default untuk melakukan script pemanggilan query tersebut. Nah, ini adalah fungsi untuk menampilkan data, nama, alamat, nomor kontak dari tabel petugas ya. Seperti itu kira-kira. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi query di atas belum bisa menghasilkan data apapun. Keluarannya hanya berupa true dan false saja. Kalau false, maka bisa dipastiin query yang kita lakukan gagal. Tapi kalau true, maka query yang kita lakukan berarti berhasil. Nah, kita dapat mengambil data yang diinginkan dengan contoh di bawah ini. Nah, ini yang tadi ya, contohnya for each query result as row. Nah, ini ya contohnya. Nanti kalian bisa praktikkan sendiri. Contoh di atas merupakan salah satu penggunaan query. Nah, penggunaan result ya di sini merupakan sintaks untuk mendapatkan hasil query dalam bentuk objek. Ya, yang ini ya. Ini. Oke. Ini maksudnya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan hasil query dalam bentuk array asosiatif, kita dapat menggunakan fungsi ini. Result array. Lanjut, untuk mendapatkan hasil query, kita lakukan dengan menggunakan script ini ya. Lihat. Nama, echo alamat, echo row, nomor kontak. Sedangkan script echo total result query num rows digunakan untuk menampilkan beberapa banyak record yang terdapat pada tabel petugas. Nah, ini digunakan untuk nampilin berapa banyak record yang terdapat pada tabel petugas. Seperti yang telah disebutkan tadi, setelah query dilakukan, kita perlu memanggil fungsi tertentu untuk mendapatkan hasilnya. Secara umum, ada dua jenis tipe data yang dapat dihasilkan, yaitu tipe array dan objek. Mengembalikan hasil query sebagai kumpulan array. Nah, ini contohnya. Kalau kita ingin mengambil query, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu tuh apakah query tersebut memiliki hasil atau enggak. Nah, contoh scriptnya bisa kita lihat di sini. Ini ada variabel SQL, yaitu fungsi untuk nampilin nama, alamat, nomor kontak dari tabel petugas. Ya, ini pemilihan dari query-nya yaitu SQL. Kemudian ini ada script kondisi jika data lebih dari 0, ini maksudnya jika datanya ada ya, seperti itu kira-kira, maka akan tampilin nama, alamat, dan nomor kontak. Oke, ini keterangan scriptnya bisa kita baca. Nah, fungsi yang ini merupakan metode yang digunakan untuk mengambil hasil query dalam bentuk array ya. Jadi hasilnya adalah array. Nah, kalau yang ini result rows merupakan metode yang ini ya.
merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah rekor yang didapat. Oke, nah kemudian fungsi row, nama ini indeks ya, indeks dari table, merupakan metode yang digunakan untuk mengambil nilai dalam bentuk array. Oke, kita lanjut. Mengembalikan hasil query sebagai kumpulan objek. Nah, fungsi yang digunakan hampir sama nih dengan mengembalikan nilai query sebagai array. Cukup kita panggil metode result ya. Kita lihat contohnya. Ini ya. Ini kita cukup panggil metode ini, nanti akan mengembalikan nilainya menjadi array. Kita lihat ini ada 3 buah data ya, nama, alamat, dan nomor kontak. Oke, transkripnya kita bisa baca. Fungsi ini adalah merupakan metode yang digunakan untuk mengambil hasil query dalam bentuk objek. Oke, fungsi yang ini ya. Kemudian fungsi result rows ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah rekor yang didapat. Kalau fungsi row, nama row, alamat row, nomor kotak merupakan metode yang digunakan untuk mengambil nilai dalam bentuk objek. Nah, selanjutnya mengembalikan hasil query sebagai row array. Nah, ketika kita ingin mengambil query, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu tuh apakah query tersebut memiliki hasil atau enggak, atau ada hasil atau enggak, atau ada datanya atau enggak gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita buat kondisi seperti ini. Jika objeknya lebih dari 0, maksudnya ada ya gitu, maka tampilin data ini. Nah, transkripnya nanti kalian bisa baca sendiri ya, untuk suatu waktu nanti dibaca ya dan dipahami. Nah, mengembalikan hasil query sebagai row object. Fungsi digunakan setelah tadi itu adalah row array, nah sekarang adalah row object. Fungsi digunakan hampir sama dengan mengembalikan nilai query sebagai array, cukup memanggil metode result. Mana result? Contoh skripnya di bawah. Oke. Nah, transkripnya juga nanti kalian baca aja untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di dalam SQL itu ada namanya DML ya, atau Data Manipulation Language. Active Record menyediakan fungsionalitas untuk melakukan insert data. Nah, untuk melakukan insert data kita memerlukan 2 parameter, yaitu nama table dan data yang akan kita insert. Data yang akan kita masukkan haruslah memiliki format berupa array asosiatif ataupun objek. Adapun keuntungan menggunakan Active Record untuk insert data adalah sederhana untuk digunakan. Dan juga query yang kita gunakan sudah bisa dikatakan aman dari kesalahan, karena metode ini merupakan secara nggak langsung adalah built-in yang disertai fungsi untuk penanganan escaping. Nah, untuk yang pertama adalah insert data. Untuk melakukan proses memasukkan data ke dalam sebuah table yang akan dibuat, maka kita bisa menggunakan script ini, kata kuncinya ini, this db insert. Nah, ini fungsinya untuk melakukan insert data atau masukkan data ke dalam sebuah table. Contohnya seperti di bawah ini. As data, ini adalah array. Variable data ini menampung nilai array dari grup product name. This input post itu grup product true. Nah, lihat inilah, this db insert yang product this data. Oke, masukin data ke table M group product. Selain dengan cara di atas, kita juga bisa melakukan perintah dengan script kita di bawah ini. Lihat, nah, kita langsung ngetikin query-nya di sini ya. Kalau ini kan menggunakan fungsi, nah ini kita coba query-nya kita ketikin di sini. Nah,
insert into, ya, kita masukkan data ke dalam table M group product, ya, itu grup produk nama, ya, masukin datanya dari hasil dari nilai dari variabel nama grup. Contoh di atas akan menghasilkan query yang sama, ya. Ini query-nya sama. Nah, untuk update data, untuk melakukan proses perubahan data ke dalam tabel yang dibuat, maka kita bisa menggunakan script ini, this db update, dengan contoh seperti di bawah ini. This db where group product auto variable text id, lihat ini update m group product array group product nama this input post. Tuh, seperti ini ya. Nah, cara di atas, script di atas juga bisa dilakukan dengan perintah seperti di bawah ini. Agak sedikit berbeda, cuman hasilnya sama. Atau bisa juga dilakukan dengan perintah di bawah ini ya. Nah, untuk delete data, menghapus data dari table, maka kita bisa gunakan script ini, this db delete. Kita lihat contohnya. Ini script yang ini juga bisa dilakukan dengan metode kayak gini. Atau dapat juga dilakukan dengan perintah di bawah ini. Nah, untuk mengambil data atau select data, untuk melakukan proses pemilihan data dari tabel yang dibuat, maka kita dapat menggunakan script this db get dengan contoh seperti di bawah ini. Nah, ini adalah select secara umum ya. This db get m group product ini nampilin variabel group product ini nampung data, yaitu isi atau nilai dari table m group product, nampilin semua data dari m group product. Script di atas ini atau script ini bisa juga kita lakukan dengan cara seperti ini. This db, kita langsung tulisin query-nya ya. Select bintang ini tampilin semua data dari table m group product, itu maksudnya. Nah, kemudian select dengan limit seperti ini. This db get table, nama tabelnya m group product 30. Atau bisa kita juga gunakan script ini, select, tampilin semua dari table m group product, limitnya 0,3. Nah, select dengan where, atau tampilan data dengan suatu kondisi yang ditentukan. Ini ya, contohnya this db get m group product. Atau kita bisa juga pakai yang ini, select, tampilin semua data dari table m group product, yang dimana m group product autonya adalah 34. Jadi nampilin data, semua data ya, nampilin satu baris data yang grup produk autonya 34. Kemudian nampilin data atau select dengan field tertentu. Contohnya ini, select group product auto group product name, group product this db get. Nah, ini ya, nampilin data ini. Atau kita juga bisa pakai perintah ini, db query select group product auto, tampilin kolom group product auto dan kolom group product name dari table m group product. Nah, select max. Select max ini kalian yang udah belajar database pasti tahu ya. Nah, saya rasa tahu. Kalau max itu yaitu adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan nilai tertinggi dari sekumpulan record atau baris. Jadi bisa dibilang fungsi max ini untuk ngasih tahu nih
nilai tertinggi dari baris yang kita pilih. Contohnya ini. Nah, tampilin data tertinggi dari table M group product. Data dari kolom group product auto yang mana yang tertinggi akan ditampilkan. Nah, script di atas kita bisa lakukan juga dengan perintah di bawah ini. Select max group product auto, tampilkan data maksimal atau tertinggi dari kolom grup produk auto ya, dari M group product, dari table M group product. Nah, untuk select min itu adalah kebalikan dari max ya. Jika fungsi max adalah untuk mendapatkan nilai tertinggi dari sekumpulan record, maka fungsi min ini fungsinya untuk mendapatkan nilai terendah dari sekumpulan record, seperti itu. Nah, contoh scriptnya seperti ini. Bedanya hanya apa ya, max dan min saja. Oke. Nah, yang ketujuh adalah select average ya, rata-rata. Nampilin rata-rata. Dia tuh gunanya untuk nyari nilai rata-rata dalam suatu kolom yang bertipe data integer atau angka. Nah, untuk contoh penerapannya seperti ini. Scriptnya seperti ini. Nah, script yang ini juga bisa kita pakai yang kode yang ini. Select average group product auto, tampilkan rata-rata dari kolom group product auto dari table M group product. Nah, kemudian select sum. Nah, sum ini ya mungkin kalian udah nggak asing ya. Nah, jadi fungsi sum itu kalau di SQL itu digunakan untuk menjumlahkan nilai dari sekumpulan record atau sekumpulan baris ya. Jadi untuk penjumlahan sih, jumlahin nilai dari sekumpulan baris. Nah, ini contoh kodenya seperti ini. Boleh menggunakan ini atau boleh juga dengan menggunakan script ini. Select sum group product auto, ask group product from n. Oke, mungkin pertemuan ketiga cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesulitan, silakan langsung tanya ke saya. Mungkin untuk awal-awal ya, sampai pertemuan 6 saya akan bahas dasar-dasarnya seperti ini dulu. Nanti mungkin setelah pertemuan 6 kita coba membuat suatu aplikasi dengan ada studi kasus ya. Contohnya mungkin aplikasi membuat aplikasi penjualan dengan kode meter, atau aplikasi penggajian dengan kode meter, atau aplikasi company profile dengan kode meter. Mungkin seperti itu. Nah, makanya kita harus pahamin dulu dasar-dasarnya. Oke. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.